Suamiku pewaris utama. Bab 127. Batal karena kelalaian. Oleh karena itu, kau sebagai pemimpin tertinggi Birawa Group, harus pandai-pandai mensiasati, agar usaha yang telah kakek bangun dengan susah payah ini, tidak hancur karena sabotase dari pihak lain. Untuk itu mulai sekarang, bersiap-siaplah menyambut dan menghancurkan para pembuat fitnah itu. Selalu ingatlah, selagi keinginan serakah masih ada di hati orang-orang, didukung pula oleh adanya setan dan iblis, maka persaingan bisnis yang tidak sehat, tetap akan ada di dunia. Baik Kek. Hendy akan selalu mengingat ini, dan akan bertindak sesuai prosedur. Walaupun bakal bersaing, maka Hendy akan bersaing secara sehat dan masuk akal. Jawab Hendy semakin memahami falsafah besar tentang dunia bisnis. Bagus. Itu baru cucuku. Respon Tuan Birawa senang. Erik, panggil Rams juga senior-seniornya kemari. Jangan lupa bawa komputer jinjing mereka. Perintah Hendy sesudahnya. Baik Tuan Besar. Jawab Erik patuh. Semenit kemudian, Rams dengan didampingi oleh Hendy dan Austin pun datang, lalu memberi salam pada tuan mereka dengan penuh penghormatan. Bagus kalian telah datang. Cepat buka komputer kalian, dan cari informasi tentang Arnold dan orang-orangnya. Jangan lupa cari juga nama-nama lain, yang pernah bersinggungan dengan Birawa Group. Siapa tahu dari sekian banyak orang-orang itu, salah satunya adalah dalang rencana pelemahan perusahaanku. Cepat kerjakan. Perintah Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab ketiganya serempak. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh tuannya dengan senang hati. Semenit sebelumnya, Rams dan gurunya juga Austin, sudah diberitahu oleh Erik, bahwa Birawa Group akan kedatangan sekelompok orang jahat, yang berencana ingin melemahkan posisi perusahaan, di akhir atau awal pergantian tahun baru ini. Jadi ketika Hendy memberikan perintah itu, mereka tidak banyak bertanya lagi, dan langsung mengerjakan perintah tersebut dengan cepat. Sekejap mata saja, di masing-masing layar komputer mereka, terpampang informasi tentang beberapa orang, yang dicurigai bakal merongrong Birawa Group, lengkap dengan gambar mereka. Hendy, Tuan Birawa, Ivory, Emily serta yang lainnya, ketika melihat itu, sempat mengerutkan keningnya pertanda penasaran. Dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya ketiga orang itu bisa mendapatkan semua yang diminta oleh Hendy dengan cepat. Sungguh dunia cyber dan hacker penuh dengan misteri. Kalau bukan orang yang benar-benar ahli, tidak mungkin bisa melakukan itu semua dalam waktu singkat. Hendy yang menginginkan semua itu, bergegas berdiri dari duduknya, diikuti oleh kakeknya, lalu mendekati komputer Hendy serta dua lainnya. Setelah dekat dan memperhatikan secara saksama, Tuan Birawa pun berkata, Arnold, salah satu musuh yang masih hidup, dan sengaja dilepaskan agar bisa merenung atas kesalahannya, ternyata sekarang telah menjadi orangnya Sangkuni. Setahu kakek, dia itu cucu pendiri B dan D Group, yang dulu pernah bermasalah dengan kakek. Apakah mungkin, rencana pelemahan perusahaan kita itu berasal dari dia? Komentar Tuan Birawa penasaran. Bisa jadi begitu Kek. Dengan dukungan orang itu, Arnold mendapatkan keberanian untuk kembali melawan kita. Cuma yang Hendy herankan, kenapa harus Arnold lagi? Bukankah kita sudah memberi kesempatan untuk dia tetap hidup? Ucap Hendy tak habis pikir. Seperti yang kakek katakan tadi, selama masih ada setan dan iblis, maka dunia ini belum akan aman. Jawab Tuan Birawa penuh diplomatis. Kali ini kau jangan ragu-ragu lagi untuk bertindak. Sekali terbukti bahwa Arnold terlibat, tangkap dan habisi dia tanpa belas kasihan lagi. Ucap Tuan Birawa semangat. Mendengar wejangan tegas itu,
semangat Hendy kembali bangkit, dan tekadnya untuk menghukum Arnold, atau siapa saja yang mencoba mengganggu dia dan keluarganya, termasuk perusahaannya tersebut, maka Hendy akan menghabisinya tanpa kenal ampun. Setelah menguatkan tekad itu, Hendy kembali meminta pendapat dari kakeknya, walau Hendy sudah mempunyai rencana sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, kek? Tanya Hendy ingin meminta pendapat. Untuk sementara kita fokuskan dulu perhatian kita pada kedua orang ini. Yang lain bisa kita abaikan untuk sementara. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus waspada pada yang lain. 5 hari sebelum malam pergantian tahun baru. Lakukan penjagaan ketat di semua bangunan atau gedung perusahaan kita. Hotel, penginapan, rumah sakit, kilang, pabrik dan lain-lain adalah prioritas utama penjagaan. Jangan biarkan siapapun mendekatinya, kecuali setelah dilakukan pemeriksaan ketat. Jawab kakeknya melebar kemana-mana, tapi cukup masuk akal. Tapi bagaimana dengan hotel, rumah sakit serta restoran dan rumah makan? Bukankah tempat tersebut terbuka untuk umum? Apakah kita harus membiarkan tempat itu menjadi sasaran empuk mereka, dengan membiarkan mereka masuk, karena mereka adalah pelanggan tempat itu? Tanya Hendy ingin tahu. Kalau pendapatmu bagaimana, cucuku? Jawab Tuan Birawa malah balik bertanya. Mendapat pertanyaan seperti itu, Hendy menjadi terdiam dan berpikir keras untuk menjawabnya. Tapi sedetik kemudian dia berkata, kalau menurut Hendy, jangan biarkan siapapun orang masuk ke hotel, penginapan atau tempat makan 1 hari menjelang tahun baru di 3 kota itu. Semua yang bermaksud menginap, harus keluar pada hari itu juga. Kalaupun mereka tetap memaksa karena beberapa alasan, seperti ingin merayakan pergantian tahun baru atau perjalanan bisnis, maka orang tersebut harus dikawal, atau terus diawasi dengan ketat. Jawab Hendy mantap. Yang agak susah adalah rumah sakit. Tak mungkin kita membatasi yang mau dirawat atau yang sakit. Ucap Hendy lagi. Kalau itu masih bisa diatur. Perintahkan para perawat atau dokter untuk memeriksa mereka dengan ketat, dan jangan mudah tertipu dengan akting palsu mereka. Sambung Tuan Birawa enteng. Baiklah kek kalau begitu. Untuk masalah itu, Hendy serahkan pada kebijakan Paman Adi dan Ketua Iron untuk mengaturnya. Sambut Hendy sudah mulai lega. Dengarkan semua. Mulai besok, lakukan penjagaan ketat di seluruh gedung atau bangunan Birawa Group. Apapun yang terjadi, harus tetap tenang, dan lakukan secara proporsional. Birawa Group tidak akan mudah dijatuhkan hanya karena ancaman sekecil itu. Ucap Hendy semangat, tapi bercampur geram. Sekarang semua kembalilah ke tempat masing-masing, dan kerjakan tugas kalian dengan baik. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab mereka serempak dan patuh. Kemudian membubarkan diri. Setelah semuanya bubar, Hendy kembali berkata pada Emily. Pastikan surat permohonan itu sudah sampai ke meja pimpinan tinggi, 2 institusi itu. Ujarnya. Siap bos. Jawab Emily cepat, sambil mengangkat tangan kanannya, seperti seorang tentara memberi penghormatan pada komandannya. Dasar adik centil tapi cantik. Balas Hendy gemas, kemudian mencubit pipi mulus adiknya, serta mengacak-acak rambut Emily hingga berantakan. Ivory yang melihat itu hanya senyum-senyum saja, tidak cemburu. Dia tahu suaminya benar-benar menganggap Emily sebagai adiknya. Jadi perlakuannya terhadap Emily tadi, spontan keluar begitu saja, karena Emily juga bersikap manja pada kakak angkatnya tersebut. Tak lama sesudah itu, Hendy beranjak pergi dari tempat itu dengan langkah tenang, sambil senyum-senyum sendiri. 3 hari kemudian, apa yang diperintahkan oleh Hendy dan Tuan Birawa, sudah dan tengah dikerjakan oleh anak buahnya.
Burgon sudah sejak pertemuan itu, sudah menyebarkan orang-orangnya ke seluruh lokasi yang dicurigai sebagai tempat sasaran kejahatan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak tanggung-tanggung, satu perusahaan dijaga oleh 100-150 orang pengawal. Bahkan khusus di kota S, kota J, dan kota M, penjagaannya lebih diperbanyak dan lebih diperketat lagi. Hal itu sengaja dilakukan, agar para pembuat onar tidak bisa masuk, atau mendekati bangunan perusahaan untuk melaksanakan niatnya. Sedangkan Adiwilaga alias Kaisar Perang, bersama dengan Iron, Robin dan yang lainnya, sudah memerintahkan pada bawahannya, untuk berjaga 24 jam non-stop secara bergantian. Anak buah Hendy yang lain, tidak mau tinggal diam. Abicandra, Taraka, Hans, Langit, Awan dan Bumi, serta ribuan komandan elit dan menengah lainnya, juga bahu-membahu ikut turun tangan, mengawasi dan mengamankan objek-objek vital, yang diperkirakan bakal menjadi sasaran kelompok Arnold atau yang lainnya. Yang lebih mencolok lagi adalah pergerakan Adiwilaga, Iron, dan Robin. Mereka bertiga mengirimkan sekitar 500-an pengawal elit untuk menggerebek markas yang dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para calon pembuat rusuh, yang telah membuat Hendy dan Tuan Birawa seperti kebakaran jenggot. Benar saja dugaan mereka, tempat itu memang sengaja disewa oleh Arnold atas izin Sangkuni, untuk tempat anak buahnya melakukan semua rencana kejahatannya. Katakan di mana bos kalian bersembunyi. Bentak Robin geram. Saya tidak tahu dan tidak kenal siapa Arnold itu. Dan kami bukan anak buahnya. Jawab Bara membantah pertanyaan dari Burgon. Buk. Sebuah bogem mentah, mendarat di dada Bara, hingga membuatnya sesak nafas. Tak lama kemudian dia berkata, "Jangan bertindak di luar batas. Kalian bisa ditangkap atas tuduhan penyerangan dan penganiayaan." Ucap Bara kesal, mencoba menakuti Robin dan anak buahnya. "Jangan bicara hukum di hadapan kami," ucap seorang petugas, yang tiba-tiba saja masuk ke mansion itu. "Pak Polisi, tolong tangkap orang ini. Dia masuk ke rumahku tanpa izin, dan memukulku tanpa sebab," ucap Bara memohon perlindungan. "Kau bilang ini rumahmu. Apakah kau kenal dengan orang ini?" tanya Kama, komandan polisi itu garang. "Pak Tono," teriaknya terkejut dan ketakutan, saat melihat pemilik mansion mewah itu datang, didampingi oleh 5 orang polisi berpakaian preman. "Jadi begini kelakuanmu Bara. Kau jadikan rumahku sebagai tempat untuk melakukan kejahatan," ucap Tono dengan ekspresi kecewa. "Bukan begitu Pak Tono, saya," jawab Bara mengelak, tapi tak mampu melanjutkan perkataannya. "Ini apa dan itu apa?" tanya Pak Tono garang sambil menunjuk ke arah tumpukan kotak berisi bahan-bahan peledak daya rendah, tapi mampu membakar material kayu atau yang lainnya dalam sekejap. Selain menunjuk kotak-kotak itu, Pak Tono juga menunjuk puluhan derigen kecil berisi bensin. Sementara di sudut lainnya, dia juga menemukan ratusan tali jerami pendek tapi besar, yang mudah sekali terbakar. "Sudah jelas kau sedang merencanakan suatu kejahatan. Katakan dengan terus terang. Untuk apa semua benda-benda itu kau kumpulkan dalam mansionku ini?" tanya Pak Tono geram. "Itu semua pesanan orang Pak Tono, jadi bukan milikku," jawab Bara tetap membantah. "Bohong," sergah Pak Tono marah. "Kau akan menggunakan barang-barang itu untuk membakar perusahaan Birawa Group. Begitu kan?" bantah Pak Tono langsung pada intinya. Bukan begitu Pak Tono. Sungguh semua barang-barang itu adalah titipan dan pesanan orang. Jadi salah kalau Bapak mengatakan, bahwa kami akan menggunakan barang-barang itu untuk membakar perusahaan Birawa Group," bantah Bara masih saja mengelak. "Komandan Kama," ucap Robin seperti perintah.
Siap Ketua Robin. Responnya cepat. Kemudian memandang ke arah anak buahnya dan memberikan perintah. Bribka Zaki, bawa orang-orang ini ke kantor untuk diinterogasi. Perintahnya tegas pada anak buahnya. Pastikan mereka menjawab dengan benar. Perintahnya lagi. Siap Komandan. Jawab Bribka Zaki patuh. Lepaskan. Kalian tidak bisa bersikap sewenang-menang pada kami. Teriak Bara kuat-kuat. Seret dia. Respon Kamagram. Siap. Jawab anak buahnya cepat. Kemudian membawa 12 orang yang ada di mansion itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Angkat semua barang bukti itu, dan periksa ruangan lain. Siapa tahu ada barang-barang lain di rumah ini. Perintah tegas Robin pada anak buahnya. Sementara itu di tempat lain, Arnold sedang mengendarai mobilnya menuju ke mansion mewah yang disewanya itu. Tapi di tengah perjalanan, handphonenya berdering. Dia langsung menghentikan mobilnya di tepi jalan, karena orang yang menghubunginya itu adalah Sangkuni, bos besarnya sendiri. Salam bos besar. Sapa Arnold takut-takut. Bagaimana cara kerjamu? Belum apa-apa sudah ketahuan. Ucap Sangkuni marah-marah. Bukan begitu bos. Dasar anak buahku sendiri yang bodoh. Jawab Arnold membela diri. Kalian semua yang bodoh. Tempat mewah seperti itu, masih juga ketahuan. Lain ceritanya kalau pemukiman kumuh. Mudah dilacak. Protes Sangkuni tidak senang. Maafkan saya bos. Ucap Arnold memohon pengampunan. Pergi dari situ dan jangan muncul lagi. Untuk sementara, hentikan dulu aksi anak buahmu, dan jangan menampakkan diri sebelum ada perintah dariku. Ucap Sangkuni tegas. Baik bos. Jawab Arnold lega. Tapi sedetik kemudian, terdengar lagi suara dari Sangkuni. Cepat kembali dan sembunyi di markas pengawalku. Jangan lupa hubungi seluruh anak buahmu, untuk bergabung denganmu juga. Malam tahun baru ini, tidak ada aksi apa-apa. Aku yakin setelah kejadian ini, pihak Birawa pasti telah melakukan persiapan. Jadi untuk sementara, setelah keadaan mereda, baru kalian boleh bertindak. Paham? Tanya Sangkuni, alias kala tegas. Siap bos, saya paham. Jawab Arnold tegas, mirip seorang tentara memberi hormat pada komandannya. Sial. Bagaimana mereka bisa mengetahui rencanaku? Siapa sebenarnya orang yang sedang aku hadapi ini? Ucap Arnold kesal, setelah habis dimarahi oleh bos besarnya tersebut. Kemarahan dan kekesalannya itu, dilampiaskan dengan memukul dashboard mobilnya kuat-kuat, hingga membuat tangannya kesakitan dan memerah. Tak lama kemudian, dia menukar perseneling mobilnya, untuk kembali melaju di jalan raya. Tapi ketika Arnold ingin menjalankan mobilnya, sebuah panggilan dari anak buahnya masuk. Halo. Ucap Arnold keras. Gawat bos. Menurut laporan mata-mata kita, 12 orang yang ada di mansion itu, semuanya telah tertangkap, dan dibawa ke kantor polisi. Ucap anak buahnya melaporkan. Aku sudah tahu. Jawab Arnold cuek. Bukan itu masalahnya bos. Kalau sudah di kantor polisi, apa saja bisa terungkap bos, termasuk pada siapa mereka bekerja. Bantah anak buahnya kesal, karena pikiran bosnya yang dangkal. Kau tenang saja. Mereka sudah terikat dengan perjanjian hidup mati pada kita. Jika mereka berani membuka mulut, maka keluarganya mati. Jawab Arnold percaya diri. Tidak semudah itu bos. Walau mereka sudah terikat perjanjian dengan bos, tapi jika terus didesak, apalagi disiksa waktu diinterogasi, pasti mereka akan luluh juga. Berbagai macam cara akan dilakukan, demi mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Bantah anak buahnya lagi.
Jadi, lebih baik bos pergi jauh-jauh dari kota ini, begitu juga dengan kami bos. Jawabnya tegas. Tapi bos besar memerintahkan pada kita, agar untuk sementara bersembunyi dulu di markas pengawalnya. Malam tahun baru ini, tidak ada kegiatan apa-apa selain bersembunyi. Ucap Arnold lemah. Baiklah kalau begitu bos. Kami segera menuju ke sana. Jawab anak buahnya patuh tapi ragu-ragu. Sementara itu, beberapa orang intelijen, yang ditugaskan untuk mengawasi Arnold, masih setia mengikuti kemana saja dia pergi, termasuk ketika Arnold berhenti di pinggir jalan. Saat Arnold sudah melaju di jalan raya pun, mereka masih juga mengikutinya. Kalau Tuan Besar tidak mengingatkan, agar tidak bertindak berlebihan, ingin rasanya melabrak Arnold saat ini juga. Ucap salah seorang intel itu geram. Aku juga demikian Don. Kalau kita ini diberi wewenang untuk menghabisinya, maka saat ini juga aku tabrak mobilnya itu. Sambut temannya yang lain. Sabar. Tugas kita hanya mengawasi, bukan sebagai eksekutor. Setelah terbukti terlibat, kita segera laporkan pada ketua agar ditindaklanjuti. Ucap temannya menenangkan. Terbukti bagaimana? Sudah jelas-jelas orang-orang yang tertangkap itu adalah anak buahnya, tapi kenapa Arnold belum ditangkap juga? Protes Doni kurang senang. Apa kau lupa dengan taktik judi? Lepas dan dapatkan yang lebih besar. Itu yang sedang diterapkan pada si Arnold itu. Maksudmu? Tanya Doni penasaran. Kau lihat itu. Ada 2 buah mobil di belakang mobil Arnold. Aku yakin mereka adakah intel polisi, yang ditugaskan memata-matai pergerakan Arnold seperti kita. Mereka yang anggota polisi saja, belum mau menangkap Arnold langsung. Mereka juga sedang bertaruh untuk mendapatkan yang lebih besar seperti kita. Sekali jala, ikan besar ikan kecil akan masuk dan tertangkap. Itu maksudnya. Jawab Jana mantap, kemudian berkata lagi. Aku yakin, tak lama lagi kedok Arnold akan terbongkar, dan siapa dalang di balik itu akan terungkap. Jawab Jana dengan analisa jitunya tersebut. Tumben kali ini kau pandai dan lancar dalam menganalisa. Ledek Doni merendahkan temannya. Dari awal aku sudah pandailah. Kalian saja yang salah dalam menilaiku, jawab Jana kesal karena diremehkan. Kalau aku tidak pandai, bagaimana ketua Burgon, sampai memilihku sebagai ketua tim kita ini? Ucapnya lagi. Kemudian memulai pidatonya selama mengikuti mobil Arnold itu. Kalian dengar ya? Langit itu tidak perlu berteriak-teriak mengatakan bahwa dia itu tinggi, cukup diam saja, orang yang melihatnya sudah tahu bahwa langit itu memang tinggi. Selain itu, kalian harus ingat juga, bumi itu besar dan tebal, tapi dia tak pernah mengatakan itu pada orang-orang yang bergantung hidup darinya. Gula itu manis, tapi kopi juga yang disebut orang. Nasib gula malah begitu buruk diaduk-aduk sampai larut, tanpa memikirkan dia pusing atau tidak. Sama seperti garam, dia itu sangat berjasa dalam setiap masakan, tapi selalu kena cubit oleh ibu-ibu atau koki-koki yang ada. Cabe begitu juga. Dimusuhi, sekaligus didambakan oleh pecinta rasa pedas, tapi akhirnya ditumbuk atau digiling juga sampai hancur. Apa tak kasihan itu? Respon Jana panjang lebar. Curhat nih? Tanya Doni bergurau. Bukan curhat tapi berbicara apa adanya. Dari ceritaku tadi, kalian harusnya bisa mengambil pelajarannya. Jangan hanya mendengar atau baca saja, tapi diresapi dan diambil hikmahnya. Jangan setelah didengar, hilang begitu saja. Kalian lihat orang-orang di luaran sana. Baru mempunyai kepandaian sedikit, sudah bangga berkoar-koar tidak karuan, tanpa melihat di atas langit masih ada langit. Dasar buta. Teori-teori dan pernyataan menyesatkan terus mereka lontarkan,
demi untuk popularitas, tapi mengabaikan norma-norma hidup beragama juga sosial yang ada. Kalau begini terus, mau sampai kapan hidup bisa menjadi tenang? Itu bukan urusan kita ketua. Itu urusan orang-orang pandai atau yang sok pandai saja. Kita lihat dan dengarkan saja apa kata mereka. Yang salah dan tidak sesuai dengan hati nurani, ya buang saja. Tapi yang sesuai dengan kaidah dan norma hidup, boleh kita ambil atau membiarkan lewat begitu saja. Kenapa harus repot-repot? Respon temannya menengahi. Bukan repot-repot John. Tapi aku berbicara sesuai fakta yang ada. Contohnya si Arnold itu, menurutnya apa yang dilakukannya itu benar, dan sesuai dengan apa yang dirasakannya. Tapi dia lupa, bahwa apa yang akan dan telah dilakukannya itu, merupakan kesalahan besar. Banyak orang yang dirugikan. Banyak orang yang menjadi korban, dan banyak yang dikorbankan demi ambisinya membalas dendam itu. Menurut kalian, apakah orang seperti itu harus dibiarkan, dan pemikirannya kita benarkan? Tanya Jana geram. Tentu saja tidak. Malah aku mengharapkan, orang yang selalu menyusahkan kita selama setahun ini, akan dibinasakan, agar dunia menjadi sedikit aman. Jawab Doni juga geram. Kemudian terus mengemudikan mobilnya, mengikuti mobil Arnold dalam radius 70 meter jauhnya. Sementara itu di tempat lain, 12 orang anak buah Arnold, yang dibawa ke kantor polisi, telah mengakui, bahwa mereka semua adalah anak buah Arnold dan bekerja untuknya. Mereka juga mengakui, bahwa barang-barang yang disita tersebut, adalah milik mereka. Barang-barang itu akan digunakan untuk membakar gedung atau bangunan perusahaan, dengan tujuan membalas dendam. Semua keterangan dan bukti-bukti yang dibutuhkan, telah mereka berikan pada pihak penyidik. Setelah mendapatkan keterangan seperti itu, pihak kepolisian segera bertindak cepat, dengan mengirimkan 20 orang intel, untuk mencari keberadaan Arnold dan orang yang ada di belakangnya. Tidak membutuhkan waktu lama, satu tim yang terdiri dari 10 orang dalam 2 buah mobil biasa, menemukan keberadaan Arnold, dan segera mengekor di belakangnya. Bersamaan dengan itu, anak buah Burgon juga sedang mengikuti laju kendaraan Arnold, hingga sampai ke suatu tempat, di mana di lokasi itu terdapat sebuah bangunan cukup besar dan tinggi, terdiri dari 4 lantai. Terus ikuti pergerakannya dan jangan mencolok. Ucap seorang komandan polisi pada anak buahnya. Siap dan. Jawab anak buahnya, yang ada di mobil bagian depan patuh. Lihat. Sepertinya yang mengikuti mobil tersangka bukan hanya kita saja. Masih ada 2 mobil lain yang dari tadi terus mengikutinya seperti kita. Apakah mereka itu anak buah ketua Burgon? Tanya komandan tersebut menduga saja. Kemungkinannya memang iya Komandan Tama. Dari plat mobil yang mereka gunakan, menandakan bahwa mereka adalah orang-orangnya Birawa Group. Jadi kita biarkan saja, karena mereka juga bertugas memata-matai musuh tuannya itu. Jawab bawahannya memberi usul. Oke kalau begitu. Kita berhenti di sini saja, agar tidak mencolok. Kalian segera keluar, dan menyamar sebagai pelanggan rumah makan itu, dan terus awasi pergerakan tersangka. Setelah yakin dengan buruan kita, bekerja sama dengan siapa, baru kita bergerak. Perintah Tama tegas pada anak buahnya. Siap. Jawab anak buahnya serempak, kemudian keluar dari dalam mobil, dan memasuki rumah makan yang ada di depan bangunan lantai 4 itu untuk mengawasi. Sebaiknya kita dekati bangunan itu dan memasukinya. Ucap anak buah Jana. Apakah kau gila? Lihat. Tempat itu bukan tempat biasa. Respon Jana marah. Di depannya saja banyak orang yang berjaga, apalagi di dalamnya. Aku yakin, bangunan itu adalah markas bosnya Arnold. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memasukinya?
Ujarnya lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan, bos? Tanya anak buahnya ingin tahu. Untuk sementara, kita awasi saja dari sini. Aku yakin tak lama lagi dia akan keluar. Jawab Jana optimis. Bos. Sepertinya yang di depan sana adalah anggota polisi. Apa sebaiknya kita bergabung dengan mereka? Tanya Doni memberi usul. Jangan. Aku tidak mau mengganggu kerja mereka. Kita bekerja sendiri-sendiri dan saling tidak mengganggu. Jawab Jana tegas. Aku heran. Kenapa tidak kita sergap saja si Arnold itu, dan bawa ke markas kita? Tanya salah seorang mata-mata geram. Apa kau lupa, kalau kita dan mereka sengaja melepaskan ikan kecil, untuk mendapatkan ikan yang lebih besar? Respon Jana terkesan menggurui. Ternyata begitu. Jawab Doni mulai paham. Tapi aku penasaran, siapa sebenarnya bos si Arnold itu? Apakah dia orang kuat dan kaya seperti Tuan Besar? Tanya Doni penasaran. Aku juga penasaran dengan rupa sang kuni itu. Apakah sudah tua atau masih muda? Jawab Jana cepat. Daripada terus berdebat, lebih baik kita makan dulu di rumah makan itu. Hitung-hitung menambah tenaga, karena perutku sudah lapar. Ucap anak buahnya lain cuek. Setuju. Jawab temannya yang lain lagi memberi penguatan. Baik, ayo kita ke sana. Jawab Jana semangat. 2 jam kemudian, terlihat 4 buah mobil mewah, keluar dari bangunan besar dan tinggi itu. Bersama mobil-mobil itu ada 8 van berukuran besar, mengikuti 4 mobil mewah tersebut. Keseluruhan kendaraan itu, menuju ke suatu tempat yang agak jauh dari kota. 4 buah mobil penguntit sebelumnya, juga terlihat melaju di jalanan, dan mengikuti rombongan mobil-mobil tersebut dari jarak 100 meter, agar tidak terlalu mencolok. Sampai sejauh ini, rombongan mobil pertama, belum menyadari, bahwa ada 4 buah mobil yang mengikuti mereka dari arah belakang, dan siap menerkam mereka kapan saja. Setengah jam kemudian, rombongan Jitu memasuki pemukiman yang agak sepi tapi cuma berlangsung 3 menit saja. Di menit berikutnya, mereka semua telah keluar dari pemukiman sepi tersebut, dan mulai memasuki komplek pemukiman mewah, yang penjagaannya sangat ketat sekali. Rombongan pertama masuk begitu saja tanpa pemeriksaan, tapi begitu rombongan kedua mencoba masuk, mereka dicegat oleh 4 orang security berpakaian dinas khusus perumahan elit. Berhenti. Tolong tunjukkan tanda pengenal kalian. Apakah kalian penghuni komplek mewah ini atau bukan? Ucap seorang komandan security garang. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Tama sekedar menguji. Yang bukan penghuni perumahan dilarang masuk. Karena ditakuti akan berbuat jahat di komplek orang-orang kaya ini. Jawab Donald, komandan security itu masih juga bersikap garang. Kami tetap ingin masuk, karena kami sedang terburu-buru, karena ada urusan dengan rombongan yang baru masuk barusan. Sambut Tama kesal, dan masih belum mau membuka jati dirinya. Tidak bisa. Pergilah sebelum aku lapor polisi karena kalian telah menghalangi kerja orang-orangnya. Bentak Donald murka. Benarkah? Apakah ini yang kau ingin lihat? Respon Tama cuek, sambil menyodorkan kartu identitas dirinya sebagai polisi. Komandan Tama. Ucap Donald terkejut. Kemudian dengan gugup dan takut berkata lagi. Maafkan saya, karena tidak mengenali Anda, dan bersikap sombong di hadapan petugas yang sesungguhnya. Apa yang bisa kami bantu komandan? Ucap dan tanya Donald mulai bersikap lunak. Buka gerbang, dan izinkan kami masuk. Karena kami sedang terburu-buru mengikuti buruan yang kabur, jawab Tama berterus terang. Kalau boleh tahu, siapa orang yang Anda maksudkan itu dan? Tanya Donald terkesan seperti mengulur waktu. Bersambung.